sejauh itu dulu, Anda mau jadi pengusaha buat apa? Hah? Jadi apa? Tahu benar-benar sempit. Teman-teman pernah gak sih pas lagi pakai wifi nih, yang awalnya tuh lancar-lancar aja ya kan, nggak ada kendala, kecepatan cepet. Nah tapi tiba-tiba kecepatannya langsung down, langsung lambat, konjom problem. Padahal jarak teman-teman dari sumber sinyal tuh deket loh. Nah pas dari situ teman-teman langsung mikir kayak, Oh, mungkin sinyalnya lagi bermasalah nih. atau Oh, mungkin pihak provider dari WiFi ini lagi maintenance nih. pasti begitu ya kan. Nah tapi sebenarnya nih ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Sinyal wifi yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari ini itu merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang melambat di ruang sekitar kita. Dan dalam perjalanannya, gelombang elektromagnetik ini tuh bisa terhalang, bisa melemah, bahkan yang paling buruknya nih teman-teman, bisa berubah arah. Nah dari situ bagaimana sih sebenarnya gelombang elektromagnetik ini tuh bekerja, dan bagaimana bisa jarak dan hambatan itu bisa mempengaruhi kekuatan sinyal. Maka dari itu melalui video ini teman-teman akan melihat bagaimana propagasi gelombang elektromagnetik itu bekerja, khususnya pada frekuensi tinggi nih. Dan sinyal wifi itu sebagai studi kasusnya. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih teman-teman, kita kenal dulu dong dengan yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, bagi yang belum tahu, apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu tuh gelombang yang tersusun dari medan listrik dan medan magnet nih teman-teman, yang saling tegak lurus dan berisolasi. Menariknya di sini teman-teman, gelombang ini tuh bisa merambat tanpa medium, sehingga dapat bergerak bebas di ruang hampa maupun di udara. Dan tanpa kita sadari teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah dikelilingi berbagai macam gelombang elektromagnetik, meskipun kita tidak dapat melihatnya secara langsung teman-teman. Dengan kecepatan lambat yang sangat tinggi, gelombang elektromagnetik itu memungkinkan membawa energi dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan yang hampir mendekati kecepatan cahaya teman-teman. Gelombang elektromagnetik ini tuh di dalam kegiatan kita sehari-hari teman-teman, itu sudah muncul berbagai macam gelombang teman-teman. Contohnya gelombang radio maupun sinyal wifi yang akan kita bahas di video ini teman-teman. Dari penjelasan sebelumnya nih teman-teman, seharusnya terpahami apa itu gelombang elektromagnetik. Selanjutnya teman-teman akan melihat bagaimana gelombang tersebut merambat atau yang disebut sebagai propagasi gelombang nih teman-teman. Namun sebelum itu, apa sih propagasi gelombang itu teman-teman? Propagasi gelombang adalah proses perambatan gelombang dari sumbernya menuju berbagai arah di sekitarnya. Pada kondisi ideal teman-teman, gelombang elektromagnetik akan merambat secara menyebar ke segala arah dari sumbernya. Namun pada kondisi kenyataan, perambatan gelombang tidak selalu berjalan secara sempurna nih teman-teman. Selama proses propagasi teman-teman, gelombang dapat mengalami berbagai fenomena nih teman-teman, seperti fenomena kemantulan atau refleksi, kelenturan atau difraksi teman-teman, serta penyerapan energi atau absorpsi.
Nah, fenomena-fenomena inilah yang mengaruhi bagaimana gelombang elektromagnetik itu menyebar dan menentukan kekuatan sinyal yang diterima nih teman-teman. Dalam proses perambatannya, gelombang elektromagnetikanya itu tidak selalu bergerak secara bebas teman-teman. Ketika gelombang ini bertemu dengan suatu objek, maka yang akan terjadi adalah beberapa fenomena-fenomena fisika yang akan mempengaruhi arah dan kekuatannya nih teman-teman. Untuk fenomena-fenomena fisika itu sudah disebutkan di penjelasan sebelumnya, yaitu refleksi, difraksi, dan absorpsi. Dalam proses perambatannya, gelombang elektromagnetika ini itu tidak selalu bergerak secara bebas teman-teman. Ketika gelombang ini bertemu dengan suatu objek, maka yang akan terjadi adalah beberapa fenomena-fenomena fisika yang akan mempengaruhi arah dan kekuatannya teman-teman. Untuk fenomena-fenomena fisika itu sudah disebutkan di penjelasan sebelumnya. Apa aja itu? Ada refleksi, difraksi, dan absorpsi. Untuk fenomena pertama yaitu refleksi, di mana gelombang akan dipantulkan kembali saat mengenai permukaan tertentu. Sebagai contoh, saat sinyal mengenai dinding, sebagian sinyal itu masih dapat dipantulkan kembali walaupun arah lambatnya berbeda, sehingga teman-teman dapat menikmati sinyal wifi itu. Untuk fenomena berikutnya adalah difraksi. Ketika gelombang tetap dapat menyebar meskipun melewati celah sempit atau sekitar tepi suatu objek. Hal ini menyebabkan sinyal masih dapat diterima walaupun tidak berada pada jalur langsung dari sumber. Sebagai contoh, router wifi ada di ruang tamu, sedangkan teman-teman berada di kamar tidur nih. Walaupun terhalang tembok, sinyal itu masih bisa masuk melewati celah pintu atau membelok di pinggir tembok. Begitu teman-teman. Itu adalah fenomena fisika untuk difraksi. Lalu untuk fenomena fisika yang terakhir yaitu fenomena fisika absorpsi, yaitu penyerapan energi oleh material yang dilaluinya. Maksudnya, semakin banyak energi yang diserap, maka gelombang yang akan dipantulkan akan semakin lemah. Dari ketiga fenomena tersebut, yaitu refleksi, difraksi, dan absorpsi, sangat berpengaruh terhadap kualitas propagasi gelombang elektromagnetik di lingkungan nyata teman-teman. Dan dalam konteks jaringan wifi, keberadaan dinding, pintu maupun benda di sekitar kita itu dapat menyebabkan sinyal mengalami pemantulan, benturan maupun pelemahan nih teman-teman. Akibatnya kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat tidak selalu sama meskipun jaraknya terhadap sumber sinyal itu relatif dekat. Selain itu, frekuensi juga mengaruhi karakteristik gelombang nih teman-teman. Semakin tinggi gelombang, semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin kecil, sehingga gelombang lebih mudah terhalang oleh objek di sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan sinyal dengan frekuensi tinggi cenderung memiliki jangkauan yang lebih terbatas, teman-teman. Jadi begitu. Nah, lalu bagaimana pengaruh fenomena tersebut terhadap kekuatan sinyal wifi, teman-teman, dalam kondisi nyata? Untuk mengetahuinya, dilakukan pengamatan pada kondisi yang berbeda nih teman-teman. Pengamatan ini dilakukan secara sederhana, namun cukup untuk menunjukkan bagaimana gelombang elektromagnetik ini tuh berperilaku di lingkungan nyata teman-teman. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan nih teman-teman, dapat disimpulkan bahwa propagasi gelombang elektromagnetik itu sangat dipengaruhi oleh jarak dan hambatan di sekitarnya nih. Semakin jauh jarak dari sumber, maka energi gelombang akan semakin menyebar, sehingga kekuatan sinyal yang diterima itu menjadi semakin melemah. Selain itu, keberadaan objek seperti dinding dan benda di sekitar dapat menyebabkan gelombang mengalami refleksi, difraksi, dan absorpsi yang semakin mengurangi kekuatannya teman-teman. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu tidak hanya merambat, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya teman-teman. Maka dari situ, dengan memahami bagaimana propagasi gelombang bekerja, teman-teman seharusnya dapat lebih memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita, meskipun tidak dapat kita lihat secara langsung nih.
Nah, dari penjelasan yang sudah teman-teman simak di video ini, diharapkan apa yang teman-teman simak dapat berguna untuk di kemudian hari. Saya Akbar Budi Bawa dari NRP 054, Prodi Teknik Telekomunikasi D4, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.